tulis pada name-nya gaji, masa, dan kelamin, kemudian pada labelnya yaitu perbedaan gaji, yang kemudian masa kerja dan jenis kelamin. Kemudian kita pilih value-nya. Yang pertama yaitu di sini ada masa kerja. Yang pertama 1 untuk 5 tahun, 2 6 sampai 10 tahun, dan 3 10 tahun. Kemudian kita tulis di sini value-nya 1, labelnya yaitu di mana tadi masa kerjanya kurang dari 5 tahun. Kemudian kita add atau kita tambahkan dan kita tulis lagi di value-nya 2 untuk 6 sampai 10 tahun. Kemudian kita add dan kita yang ketiga yaitu lebih dari 10 tahun. Kemudian kita add lagi dan kita okekan. Yang kemudian yaitu untuk jenis kelamin, di mana tadi jenis kelamin 1 untuk laki-laki dan 2 yaitu untuk perempuan. Kemudian kita kembali ke sini. Yang pertama value untuk labelnya laki-laki. Kemudian kita tambahkan atau kita add-kan. Dan yang kedua, kita bikin perempuan. Kita add-kan dan kita okekan. Untuk desimalnya sendiri kita buat 0. Kemudian kita ke data view-nya dan kita salin data-data yang akan kita uji pada Microsoft Excel ini. Kita kopikan ke data SPSS-nya. Kemudian kita salin atau kita paste. Kemudian kita ke analyze. Kemudian generasi linear model, kemudian univariate. Kita pindahkan perbedaan gaji ke dependent list dan masa kerja dan jenis kelamin kita pindahkan ke independent list. Kemudian kita centang standardized, kemudian oke. Di sini keluar hasil dari test of untuk nilai standardized-nya. Kita mencari standardized, kemudian untuk mencari normalitas atau tes normalitas kita pilih analyze, kemudian standardized, kita pindahkan dependent list dan plot. Kita centang kepada normality plots of with test, kemudian kita continue. Kita okekan, di mana di sini kita bisa lihat test of normality-nya yaitu sebesar nilai sig-nya 0,698 yang artinya lebih besar dari alfa, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa data bersih normal. Kemudian kita untuk menguji outgoing itu yaitu save, kita hilangkan standardized, kemudian kita okekan. Kemudian pilih option, kita pindahkan masa kelamin dan masa kelamin ke display means for. Kemudian kita centang deskriptif statistik, kemudian homogeneity test, dan continue. Di sini bisa kita lihat dari Leibniz test of equality of error variance-nya sebesar 0,335 yang artinya lebih besar dari nilai alfa atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan ini merupakan data yang homogenitas. Dan untuk ANOVA 2 arahnya bisa kita lihat masa 0,00, masa kelamin 0,672 dan masa kelamin 0,282.
Untuk kesimpulan ANOVA 2 arah ini, kita bisa melihat pengaruh faktor jenis kelamin terhadap perbedaan gaji, di mana nilai sigma yaitu 0,00 yang artinya lebih kecil dari nilai alfa, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan gaji yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian kita lihat dari pengaruh antara masa kerja di perusahaan terhadap perbedaan gaji, di mana nilai signifikannya yaitu 0,672 yang artinya lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan terdapat perbedaan gaji jika dilihat dari masa kerja di perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kita lihat dari efek jenis kelamin terhadap masa kerja di perusahaan, di mana nilai sigma 0,282 yang artinya lebih besar dari nilai alfa yang sebesar 0,05. Maka yang artinya H0 diterima dan dapat disimpulkan efek faktor jenis kelamin tidak tergantung pada faktor masa kerja di perusahaan, atau masa kerja di perusahaan tidak tergantung pada faktor jenis kelamin terhadap gaji di perusahaan.